Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan kita dipertemukan kembali dalam ibadah minggu pagi hari ini. Meskipun masih secara online, saya percaya Tuhan mempersatukan hati kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Silakan Bapak, Ibu, Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak, untuk merenungkan dan mensyukuri bahwa luar biasanya Tuhan memelihara, menyertai, dan menolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Serta Tuhan selalu campur tangan di setiap pergumulan, pengharapan, dan persoalan yang kita miliki. Panggilan berbakti ibadah pagi ini terambil dari Daniel 2 ayat 20. Beginilah firman Tuhan, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang mengasihi kehidupan kami, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas setiap pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, dan pertolongan-Mu. Kami juga bersyukur di setiap campur tangan-Mu yang selalu nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa yang baik, pagi ini Tuhan kami anak-anak-Mu, kami jemaat-Mu yang bersatu hati untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, untuk MC, singer, pemusik, dan hamba-Mu, Bapak Gembala Jemaat yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan dan pakai kami senantiasa Tuhan untuk selalu menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya campur tangan-Mu Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber kuat kami dan juru selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Pujian Anggur Baru akan mengawali ibadah kita pagi hari ini. Roh Kudus
sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya. Bacaan nats firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 2 ayat 1-9. Ibu Maria dan Ibu Anggi akan membantu kita untuk membacakan nats firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memerintahkan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Amin. Kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Catur Ari Krisnanto. Namun sebelum itu kita akan pujikan pujian Mengenalmu.
kepada Bapak Gembala Jemaat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu sehingga dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar, dan kami, jemaat-Mu, dapat memperhatikan firman-Mu dengan kesungguhan hati kami dan bertekad untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu kedua di bulan Januari, Bapak, Ibu, saudara sekalian, bagaimana, apakah masih mempunyai kerinduan untuk memiliki target hidup baru? Pada pagi hari ini, tanggal 10 Januari 2021 di minggu yang kedua di bulan Januari, kita akan menambahkan target hidup baru kita di dalam Tuhan, karena berkaitan dengan mengawali sepanjang tahun 2021 ini. Menghasilkan anggota gereja yang dewasa, ini menjadi target kita. Target yang terus-menerus, hampir tidak ada putusnya, karena ini menjadi satu semangat kita terus-menerus. Targetnya menjadi menghasilkan anggota gereja yang dewasa. Kitab Titus pasal yang kedua ayat 1-10 firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidupmu sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Janganlah memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehingga lawanmu menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Menghasilkan anggota gereja yang dewasa ini menjadi kerinduan kita dalam berjemaat. Sebab pada saat kita berjemaat, kalau kita tidak mengalami pertumbuhan sehingga menjadi anggota gereja yang dewasa, maka ada sesuatu yang salah di dalamnya. Dan bahkan tidak ada seorang pun yang mau terus menjadi bayi rohani di dalam jemaat. Sebaliknya, secara wajar dan secara alami, setiap anggota gereja itu merindukan menjadi terus bertumbuh, menjadi dewasa, dan pada akhirnya mereka menjadi pelayan-pelayan Kristus yang baik dan setia. Tahun baru dengan target hidup baru, itu tema kita sepanjang bulan Januari. Dan pada minggu yang kedua ini kita melihat nasihat Rasul Paulus kepada seorang gembala yang pada waktu itu ditempatkan di Pulau Kreta, yaitu Titus.
Titus sudah dilengkapi oleh Paulus dan saatnya dia menggembalakan jemaat milik Tuhan. Sebagai seorang gembala jemaat tentu ada tantangan di sana. Di kitab 1 Titus, kitab Titus pasal 1 ayat yang ke-13 ini menjadi satu tantangan yang berat bagi Titus. Mengapa? Karena di Kreta itu rupanya di ayat 13 kesaksian itu benar karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi rupanya Titus diinstruksikan oleh Rasul Paulus supaya menghadapi orang-orang di Kreta. Itu supaya menegur mereka dengan nasihat firman Tuhan supaya mereka menjadi sehat. Berarti ada kondisi kerohanian yang kacau di sana. Kondisi kerohanian yang sakit. Di ayat yang 12 di atasnya itu dikatakan bahwa seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap dan malas. Jadi situasinya sangat berat ya. Itu menjadi satu gambaran keadaan yang Paulus sebutkan bahwa dari mereka sendiri, di kalangan mereka sendiri situasinya sangat berat. Itulah sebabnya untuk menjawab semua tantangan yang akan dihadapi oleh Titus itu, Titus harus menunjukkan bahwa sidang jemaat yang digembalakannya itu akan menghasilkan orang-orang yang dewasa secara rohani. Dan di dalam jemaat itu, Rasul Paulus memberikan satu penjelasan bahwa di dalam jemaat itu ada laki-laki tua, ada perempuan-perempuan tua, ada perempuan-perempuan muda, ada keluarga-keluarga muda, ada pemuda-pemudi, ada hamba-hamba. Kalau sekarang ya ada pegawai atau karyawan yang bekerja di bawah pimpinan bos atau bekerja di orang lain. Sehingga kesaksian mereka itu harus baik. Dan untuk mewujudkan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat awal dulu. Di pasal 1 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Lalu dijelaskan kriteria penatua-penatua yang dimaksud itu. Jadi di Pulau Kreta itu kan ada kota-kota, di mana ketika gereja terus bertumbuh kan di tiap-tiap kota ada jemaat lokal. Nah jemaat itu harus digembalakan, harus ada gembala jemaat yang melayani di sana. Sehingga jemaat itu terus bertumbuh, jemaat itu terus menunjukkan bahwa mereka adalah kesaksian Kristus, saksi Kristus di Pulau Kreta. Nah di Kreta ini target pelayanan Titus adalah mendewasakan anggota gereja yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk digembalakannya. Karena di ayat 12 di pasal 1 tadi ada gambaran yang sangat mengerikan di sana ya. Bahkan diungkapkan itu berkaitan dengan perilaku hidup yang tidak beres. Nah, jemaat yang digembalakan oleh Titus harus menjadi jemaat yang beres. Menjadi jemaat yang bisa menjadi agen perubahan di sekitar daerah mereka. Nah, apa saja yang menjadi targetnya? Ya tentu di dalam jemaat. Firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita hari ini berkaitan dengan jemaat. Jemaat itu ada dua elemen yang sangat penting yang saling berkaitan. Ada gembala jemaat dan ada anggota jemaat atau anggota gereja. Nah berkaitan dengan anggota gereja dipilah lagi. Yaitu ada laki-laki yang tua. Artinya dia itu sudah mencapai umur di atas 60 tahun. Sudah berpengalaman dalam hidup. Bahkan banyak orang yang berbicara berkaitan dengan orang tua itu sudah kenyang dengan asam garam kehidupan.
Meskipun mereka sudah kenyang dengan asam garam kehidupan, tetapi mereka memerlukan roti hidup, memerlukan air hidup, yaitu firman Tuhan. Yang diajarkan oleh seorang gembala yang bernama Titus pada waktu itu. Dan kalau sekarang ya diajar oleh gembala sidang setempat. Nah, berkaitan dengan gembala sidang ini kan kadang-kadang kalau anggota gereja itu memiliki gembala sidang yang sudah tua begitu ya. Mereka protes juga, ini kok sudah tua kok masih mau bertahan katanya ya. Kalau dikasih gembala sidang yang muda, ini muda apa yang bisa dia ajarkan katanya. Jadi banyak hal. Tetapi Rasul Paulus memberikan peneguhan kepada Titus, engkau menjadi gembala di sana yang menjadi patokan atau yang menjadi ukuran dari seorang gembala itu adalah kecakapan dia untuk mengajar firman Tuhan. Kecakapan dia untuk memimpin. Kecakapan dia untuk membawa jemaat itu kepada Kristus. Sehingga hidupnya menjadi satu kesaksian. Namanya melayani itu kan kadang ada yang umurnya masih muda ya sekitar 30 tahun lah. Meskipun 30 tahun, jangan menganggap diri engkau muda ya, tapi jadilah teladan ya. Dalam kesucian, dalam perilaku hidup, itu yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius yang juga seorang gembala yang ditempatkan di Efesus. Kepada Titus juga demikian tentu. Jadi jangan tidak percaya diri, tapi gunakan penumpangan tangan peneguhan dari para gembala yang sudah cukup lama menggembalakan itu sebagai peneguhan bahwa engkau memang ditugaskan untuk melayani sebagai gembala. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah yang berkaitan dengan umur. Ya. Kadang-kadang kalau ada anggota gereja ini masih muda katanya. Ya, tunggu 20 tahun lagi gitu. Saya sudah umur 50 tahun ya mungkin kamu sudah dipanggil Tuhan ya. Tapi yang penting antara gembala dengan anggota gereja itu harus sama-sama saling bertumbuh, saling meneguhkan satu dengan yang lainnya ya. Sehingga kalau sudah saling menerima satu dengan yang lainnya itu sangat mudah untuk dibangun atau dibentuk. Apa targetnya? Laki-laki yang tua target hidupnya apa? Hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Ini targetnya. Anggota gereja Gloria Kain yang sudah layak disebut laki-laki tua. Ya. Sebenarnya enggak enak ya. Laki-laki sudah senior umurnya gitu ya. Tapi firman Tuhan mencatat laki-laki yang tua ya. Bukankah usia tua itu menjadi usia yang indah ya. Ketika dia semasa mudanya sudah melayani Tuhan, sudah mengenal Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga masa tua itu menjadi masa di mana dia waktunya menunjukkan berbagi dalam hal kedewasaan rohani. Itulah sebabnya hidupnya sederhana. Sederhana ini berkaitan dengan kepatutan dirinya. Ya. Jadi jangan berlebihan. Ya. Ingat umur, ya. Kadang-kadang ingat umur. Ya. Jangan dibalik-balik. Ya. Ini umurnya sudah tua tapi masih berlagak kayak anak muda. Ya. Sehingga pakaiannya kayak anak muda udah tidak pantas. Ya. Sudah tidak cocok. Ya. Ya berperilakulah sebagai orang yang sudah berumur ya, sehingga hidupnya sederhana. Sederhana itu tidak aneh-aneh hidupnya ya. Terhormat itu tentu yang menjadikan seseorang terhormat itu karena hikmatnya di dalam Tuhan, karena imannya. Ya. Bijaksana jelas dia banyak didatangi orang. Nah seharusnya gereja menjadikan orang-orang tua yang sudah berpengalaman ini untuk menjadi guru-guru sekolah minggu ya. Sehat dalam iman, imannya itu sudah melalui proses yang
jatuh bangun dalam menjalani kehidupan, tapi dia tetap berdiri teguh di atas imannya. Dan bahkan dia berpengalaman dengan Allah. Dia sudah banyak membuktikan bagaimana dia beriman, benar-benar menyerahkan hidup pada Tuhan. Dan dalam ketekunan, seorang yang tekun. Jadi ini yang menjadi target. Bagaimana seorang yang sudah tua itu bisa menunjukkan sikap hidup yang seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan. Dan tentu ini harus memiliki satu kehidupan yang disiplin. Jadi jangan sudah berusia lanjut tetapi semangatnya merosot. Jangan. Harus menunjukkan semangat. Jadi jangan menjadikan usia tua itu lalu menjadi alasan. Kan saya sudah tua gitu ya. Nah, semakin tua ini seharusnya menjadi berkat rohani bagi generasi anak muda. Tentu yang dikerjakan tidak lagi memerlukan tenaga secara fisik ya. Mungkin kalau di gereja ada membangun ruang, enggak perlu ngangkat batu, ngangkat pasir ya, enggak perlu ya. Duduk aja orang sudah senang ya. Mendoakan orang sudah senang ya. Apalagi kalau ada pernikahan, waktu sebelum pernikahan itu kan ada bina pranikah. Nah ini orang-orang tua ini disuruh memberi kesaksian kepada calon mempelai ini. Berdasarkan pengalaman hidupnya. Berdasarkan pengalaman berumah tangga. Itu sebabnya mereka itu terhormat. Jadi patokan, jadi contoh. Wah ini targetnya. Kepada perempuan muda, kepada perempuan tua dulu ya. Hidup sebagai orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Jadi rupanya tidak luput dari pengawasan Paulus untuk diterapkan Titus yang sedang menggembalakan. Dia melihat sampai kedalaman ini loh. Yang ada dalam jemaat ini. Selain ada laki-laki tua, ada perempuan tua. Perempuan tua ingat di kitab Timotius itu. Yang Paulus gambarkan dongeng nenek tua ya, atau banyak hal yang negatif tentang nenek tua ya. Tapi tidak untuk jemaat yang digembalakan Titus. Tidak untuk kita sebagai jemaat Gloria Kayen. Ya. Hiduplah sebagai orang yang beribadah, orang yang saleh. Ya. Bisa belajar dari Tabita, contoh Tabita itu ya. Seumur hidupnya dia menjadi berkat bagi jemaat. Dengan cara apa? Dengan menggunakan keahliannya membuat baju. Ya. Jadi usahakanlah supaya dari hidupmu itu menjadi berkat. Jangan memfitnah. Mengapa kok dikaitkan dengan memfitnah? Karena sudah semakin tua ini sudah semakin banyak informasi, banyak pengalaman. Sehingga mulutnya ini kalau tidak disalurkan dalam perkataan itu dia jadi garing gitu ya. Makanya disinggung oleh Rasul Paulus. Tapi jangan gunakan itu. Ya. Jangan gunakan untuk memfitnah. Gunakan untuk menasehati. Jangan menjadi hamba anggur, ini berarti berkaitan dengan foya-foya ya. Gaya hidup yang kadang-kadang tidak lihat umur ya. Nah ini umurnya, jadi orang yang bijak itu ya. Ketika dia memperhatikan umur itu dia akan menyesuaikannya. Menyesuaikan perilaku hidupnya, gaya hidupnya. Ini sudah persiapan untuk dipanggil Tuhan. Jadi dia itu sudah ibaratnya sudah istilahnya bersih-bersih diri menuju kematian gitu ya. Sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Jangan lagi dipusingkan ya. Dipusingkan dengan berkaitan dengan hamba anggur, kemudian memfitnah. Ini kan berkaitan dengan hal-hal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Perempuan tua, nenek ya.
Kalau tadi kakek, ini nenek. Nenek mengajar kepada perempuan muda. Supaya apa? Supaya dia bisa meneruskan kebijaksanaan yang dia punyai. Nasihat firman Tuhan. Sehingga perkataannya itu menjadi perkataan yang memberkati. Bukan perkataan yang berisi tadi apa, fitnah tadi. Itu kan yang negatif. Jadi targetnya itu. Jadi rupanya Rasul Paulus memberikan instruksi kepada Titus ini supaya dia melihat sampai kedalaman jemaat. Ini ada jemaat-jemaat yang sudah memasuki usia kakek, usia nenek. Ini mereka juga perlu dilayani. Ini mereka juga perlu didorong, diteguhkan bahwa kehadiran mereka itu bisa menjadi berkat. Kalau mereka apa? Hidupnya tadi sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Kemudian yang nenek juga menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang beribadah. Beribadah ini berkaitan dengan kesalehan hidupnya. Seperti Hana, yang Simeon dan Hana. Ketika dia menantikan kehadiran Sang Juru Selamat di usianya yang sudah tua, akhirnya Tuhan beri kesempatan, dia tidak mati dulu, tidak meninggal dulu, tapi beroleh kesempatan untuk bisa menggendong Sang Juru Selamat itu. Betapa luar biasanya. Nah kadang-kadang di usia seperti itu, usia kakek, usia nenek itu, nyatakan dengan imanmu apa yang menjadi pergumulanmu. Kadang-kadang merindukan masih bisa menimang buyut, ya itu sebabnya harus jaga kesehatan, jaga pikiran, ya kendalikan hidup supaya memuliakan Tuhan. Kemudian kepada perempuan muda targetnya apa? Mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Kepada perempuan muda hari ini, ketika orang sudah terbuai, terpikat oleh oleh handphone, ya, oleh media sosial, jadi rumahnya berantakan, ya. Rumahnya berantakan pun masih asik main HP, ya. Jadi perlu diubah seperti itu, perempuan-perempuan muda, ya. Jangan perempuan muda ngomong itu kan dulu katanya, ya. Enggak, ya. Hal yang baik itu perlu diteruskan, ya. Jangan nanti diberi nasihat, wah itu kolot itu, ya. Enggak, ini nasihat yang membangun, yang menguatkan. Tentu kepada para suami-suami muda juga dinasihati agar mereka hidup dengan bijak, hidup dengan takut akan Tuhan, mengasihi keluarganya. Itu targetnya. Kepada pemuda-pemudi apa targetnya? Menguasai diri dalam segala hal. Anak-anak muda ini kan sukanya bebas gitu, ya. Bebas, tidak tahu bebasnya seperti apa, ya. Tapi nasihat firman Tuhan bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Sehingga dia bisa mempersiapkan masa depan hidupnya. Kepada hamba-hamba, ini tentu di jemaat yang digembalakan Titus, ada hamba-hamba yang masih terikat dengan tuannya, ya. Meskipun mereka sudah percaya Tuhan, ya mereka tetap menghormati tuan mereka. Bisa jadi tuan mereka sesama anggota gereja. Tidak jadi soal. Yang penting kamu menjadi kesaksian. Jangan gara-gara sudah menjadi satu jemaat, satu anggota gereja, lalu si hamba-hamba ini melawan. Nah, kita sama-sama sekarang anggota gereja. Tidak, harus menunjukkan bahwa hidupnya itu benar-benar menjadi kesaksian. Nah itu yang terjadi. Taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Tentu tuan-tuan mereka juga dinasihati oleh firman menjadi target. Kalau kamu jadi tuan, ya jadilah tuan yang baik, ya. Yang mensejahterakan hamba-hambamu, yang mempedulikan, yang bisa melihat sampai kedalaman hatinya, apa yang menjadi keperluannya. Harus menjadi tuan yang baik. Jangan sampai nanti menjadi kesaksian yang buruk.
Nah, itulah target ya. Target dalam kehidupan jemaat yang harus digembalakan oleh Titus. Dan juga kepada kita hari ini. Di dalam jemaat kan komplit ya, ada anak-anak, ada orang tua, ada kakek, ada nenek, ada keluarga muda, semua ada di sini. Sehingga harus ada target yang bisa diraih, ini yang menjadi pendorong, penyemangat dalam kehidupan jemaat. Lah, bagaimana mewujudkannya? Dengan target yang Titus terima ini, yang Titus gumuli tentu sebagai seorang gembala jemaat, ini tentu ada cara untuk mewujudkannya. Nah, berdasarkan kitab Titus kita bisa melihat yang pertama, jangan berhenti mengajar dan memberi contoh di ayat 1 di pasal 1 firman Tuhan kata. Di pasal 2 ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kepada Timotius pada waktu itu Rasul Paulus juga memberi nasihat, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Sebab dengan ajaran yang sehat, ajaran yang sesuai dengan kitab suci itu akan membawa engkau dan jemaat yang engkau layani diselamatkan. Jangan menjadi bosan untuk mengajar. Seorang gembala itu kan tugas tanggung jawabnya mengajar. Mengajar firman Tuhan ya. Jangan mengajar yang lain, juga jangan, ini karena musim pandemi ini lalu dia berlagak seolah-olah seperti dokter ya, jangan ya, harus tahu kemampuan. Ya. Bahkan jangan melebihi dokter lagi penjelasannya, menjelaskan padahal dia cuma membaca sekilas. Nah, bagi kita seorang gembala ya gunakanlah kitab suci firman Tuhan. Jangan berhenti untuk mengajar. Kadang-kadang kita menjadi merasa berat menggembalakan, kenapa kok anggota gereja ini tidak mau bertumbuh. Jangan salahkan mereka, kita harus bisa melihat sudahkah kita mengajar mereka. Sudahkah firman Tuhan kita ajarkan kepada mereka. Jangan sampai kita tidak pernah mengajar lalu kita menuntut pertumbuhan pula. Repot nanti. Jangan berhenti mengajar, itu tentu seorang gembala juga harus belajar ya. Belajar firman Tuhan. Seorang pengkhotbah juga memberikan satu kesaksian, seorang gembala itu di tangannya harus ada Alkitab, tangan satunya apa? Ada HP. Untuk informasi, kalau dulu koran ya. Kalau sekarang kan HP, semua berita online sudah ada di tangan ya. Paling enggak ya kita tahulah informasi. Dari informasi yang kita ketahui itu menjadi bahan untuk mengajar salah satunya. Juga melihat kehidupan real sehari-hari. Sehingga yang kita ajarkan firman Tuhan itu bisa diterima, bisa diterapkan. Jangan mengajar yang aneh-aneh ya. Jemaatnya di kampung, di desa lalu menggunakan sesuai dengan bahasa aslinya. Oh, jemaat jadi pusing. Ya. Maksudnya apa? Muter-muter kayak helikopter begitu. Ya ajarlah, jangan berhenti untuk mengajar. Kalau mengajar itu sudah bisa diterima, kalau mau lebih bisa diterima, beri contoh. Ketika seorang gembala berkhotbah tentang sukacita memberi, ya jemaat harus bisa merasakan pemberianmu. Ya. Jangan sampai berkhotbah tentang memberi lalu jemaat komentar, kapan Bapak beri saya gitu ya. Seumur-umur Bapak menggembalakan di sini tidak pernah memberi saya. Wah, jadi repot kalau begitu urusannya. Itulah sebabnya jangan berhenti untuk mengajar dan memberi contoh. Karena targetnya tadi sangat banyak targetnya.
Artinya yang diharapkan terjadi itu loh dalam kehidupan jemaat. Kan kita menggembalakan jemaat itu kan tidak kamu bertumbuh ya syukur, enggak bertumbuh ya puji Tuhan, kan enggak seperti itu ya. Harus bagaimana kita bisa mendoakannya, bisa berkomunikasi, bisa ngobrol, bisa saling menghibur, menguatkan. Disisipi dengan pengajaran, diajar. Itulah sebabnya untuk mewujudkan dari target-target yang sesuai dari Rasul Paulus instruksikan kepada Titus dan kepada kita hari ini. Jangan berhenti untuk mengajar dan memberi contoh. Kadang-kadang kita belum pernah mengajar, belum pernah memberi contoh, tapi kita menuntut adanya perubahan. Berbuah, bertumbuh, ya, enak ngomongnya ya. Bertumbuh, ayo berbuah, ayo bertumbuh ya. Ajar dulu. Yang kedua, bangunlah kepercayaan diri dengan kesaksian hidup. Di pasal yang ke-2 ayat 15 di kitab Titus, firman Tuhan berkata, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Perhatikan, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Nah ini, gembala sidang hati-hati. Kewibawaan ini kadang-kadang bisa merusak karakter seseorang. Kewibawaan itu kan berkaitan kadang-kadang secara fisik ya, badannya tinggi besar, suaranya berwibawa begitu ya. Suaranya apalagi wah pokoknya kalau jemaat itu dengar suaranya itu langsung apa? Wah wibawanya dapat ini katanya. Enggak. Wibawa seorang gembala jemaat itu berdasarkan apa wibawahnya itu. Lalu jangan cari-cari wibawah lalu saudara bikin yang aneh-aneh. Cerita-cerita macam-macam berkaitan dengan kemampuanmu lagi. Kemampuan supranatural. Wah orang jadi taruh hormat. Wah hati-hati itu sapu tangannya itu bisa bikin orang sembuh katanya. Bisa macam-macam hal-hal yang gaib apalagi ya. Enggak, kewibawaan seorang gembala jemaat itu adalah bisa dilihat dari ketaatannya terhadap firman Tuhan. Kecakapannya dalam mengajar, menjelaskan kitab suci itu. Itulah sebabnya jemaat Berea itu kan datang untuk apa? Untuk mendapat penjelasan firman Tuhan, kitab suci. Mereka ingin tahu, lalu Paulus Silas menjelaskan sedemikian rupa, hanya mereka mengaminkan. Jadi wibawa itu hati-hati kadang-kadang, apalagi kalau gembala yang punya wajah yang rupawan, yang mantap badannya gitu ya. Lalu jemaatnya jadi terpikat semua, bisa hati-hati. Iblis bisa bermain di situ, bisa jatuh dalam dosa perselingkuhan, bisa terjadi loh itu. Hati-hati. Wibawa. Apalagi gembala ingin tambah wibawah lagi. Gimana cara wibawahnya? Ya, kalau naik motor, naik sepeda kan kadang-kadang beda. Ganti mobil dia. Jaga wibawah itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya pelayanannya bisa berantakan kalau hanya wibawa yang bersifat untuk kedagingan saja. Itulah sebabnya bangunlah kepercayaan dirimu dengan apa? Kesaksian yang hidup. Kesaksian yang hidup. Dengan target penggembalaan yang sedemikian rupa, berat tantangannya ini. Dan bahkan kalau kita melihat latar belakang orang di kereta ini, digambarkan di ayat yang ke-12 pasal 1 tadi bahwa dasar orang kereta ini menyakitkan. Ini ada pembohong, ada binatang buas, pelahap dan malas. Wah ini kalau yang datang ini gembala dengan wibawa yang semu tadi akhirnya katut terhisap di sana. Bukan Tuhan Yesus yang dimuliakan, tetapi dirinya yang dipuja, yang bahkan menggantikan Tuhan Yesus. Bahaya sekali. Nah, bangunlah kepercayaan dirimu. Juga menghadapi kesulitan juga seorang gembala
Enggak boleh lalu enggak percaya diri, harus percaya diri. Karena percaya dirinya itu karena apa? Karena kesaksian hidupmu. Karena engkau meyakini firman Tuhan. Karena engkau meyakini panggilanmu. Nah, tentu kepercayaan diri ini tujuannya supaya jemaat ini semakin bisa diarahkan, bisa diajar, melihat kesaksian hidupnya. Ini yang penting. Kesaksian hidup ini kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus enggak perlu orang banyak bicara menyaksikan ini baiklah, ini hebatlah, enggak. Kesaksian hidup itu akan menjadi hidup, benar-benar orang jadi tahu. Enggak usah diberitahu. Orang jadi tahu. Bahkan kadang-kadang kita enggak kenal orang, jadi orang, wah ini Pak ini langsung tahu dia. Apalagi kalau yang buruk, ya yang buruk lebih mudah lagi dideteksi, wah ini buruk ini. Makanya hati-hati dalam hidup ini ya. Hati-hati. Jangan anggap saudara ada di kota yang terpencil, apalagi di daerah yang terpencil, orang nggak kenal kamu, orang bisa kenal. Mari bangun, kepada jemaat juga, mari bangun kepercayaan dirimu dengan kesaksian hidupmu. Selama mengiring Tuhan, sudah memasuki usia tua, percaya diri saja. Karena apa? Karena kamu hidup, menghidupi firman itu, bertumbuh dalam kebenaran. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Mengapa orang bisa menganggap rendah? Ya karena kesaksiannya buruk. Mengapa orang bisa menganggap engkau rendah? Ya karena engkau tidak menunjukkan engkau sebagai murid Kristus yang baik dan setia. Orang bahkan memandang sebelah mata, oh bahaya. Kalau orang sudah dipandang sebelah mata, kamu omong apa aja orang tidak mau dengar. Ya. Itulah sebabnya dengan target pelayanan yang berat, yang penuh dengan tantangan, mari kita bangun. Selain kita belajar dari ilmu pengetahuan, dari banyak hal bisa kita pelajari, tapi jangan lupa kesaksian hidupmu itu. Yang ketiga, menguatkan jemaat agar hidup berguna dan berbuah. Di pasal yang ketiga ayat 14 firman Tuhan berkata di kitab Titus ya. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Ini jemaat yang digembalakan oleh Titus ini diarahkan, ayo kita saling memperlengkapi. Kita saling mendorong untuk membangun. Ya. Supaya apa? Supaya dalam hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Kehadiran kita tuh menjadi berkat. Dari pekerjaan kita, dari usaha kita. Yang sederhana, ya memang kemampuannya sederhana. Lakukan dengan ketulusan hati. Dengan melakukannya itu engkau juga memberi kesaksian. Misalkan ada anggota gereja yang buka usaha bengkel ya. Nah, meskipun ini sederhana bengkel ya. Tapi kalau dia rajin, dia jujur memberi pelayanan yang baik. Terus terang ya, kalau kerusakan ini yang ngomong ini nggak usah nipu sehingga dapat untung, enggak. Harus jujur, itu menjadi satu kesaksian. Sehingga apa? Sehingga engkau dapat belajar melakukan pekerjaan yang baik dan apa? Bisa berbuah. Itu kalau yang pekerjaan sederhana. Kalau pekerjaannya yang luar biasa ya semakin jadi berkatnya semakin banyak. Jadi inilah tantangan. Pada waktu itu Titus dihadapkan pada tantangan yang berat. Pada masa sekarang tentu tantangannya itu terus ada. Nah, dengan belajar kitab Titus ini kita juga dapat menerima berkat rohaninya. Bahwa tantangan selalu ada. Tetapi ada selalu jalan keluar yang Tuhan berikan. Ada contoh yang Tuhan berikan dan kita tinggal mengikuti. Dan kita tinggal mengembangkan. Karena tujuannya apa? Supaya jemaat ini menjadi dewasa. Dan dewasanya itu merata gitu ya.
Kalau yang masih muda ya tingkat kedewasaan seperti orang muda. Kalau sudah nenek-nenek, kakek-kakek ya tingkat kedewasaannya ya seperti kakek dan nenek yang rohani, yang saleh, yang hidupnya baik. Nah tentu ini harus ada yang mengarahkan mereka. Siapa dalam jemaat? Ya gembala. Itu sebabnya doakanlah gembala. Supaya ketika engkau ditanya itu siapa gembalamu, engkau jawabnya itu perlu dengan percaya diri gitu, jangan sampai malu. Kalau engkau ditanya siapa gembalamu lalu engkau malulah. Kenapa malu? Karena perilaku hidupnya buruk, wah ini sudah hancur semua reputasinya. Jangankan membangun jemaat yang bertumbuh, yang baik ya. Enggak sampai membangun sudah runtuh semuanya. Karena apa? Perilakunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saling mendoakan, kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya target tadi itu terpenuhi. Target seluruh warga jemaat. Yang muda, yang tua, yang menjadi tuan, yang menjadi hamba, semuanya mendapatkan pertumbuhan di sana. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apakah Jemaat Gloria Kayen bersedia dan mempunyai kesanggupan untuk bertekad? Ayo kita sama-sama. Kerinduan kita menjadi jemaat yang dewasa, yang berguna, yang berbuah dalam kehidupan kita. Sehingga kesaksian kita menjadi cemerlang. Kalau semua sudah sepakat, kami bertekad Pak. Mumpung ini masih bulan Januari ini, target baru terus berdasarkan firman Tuhan kita akan raih ini. Supaya kita semuanya bertumbuh diberkati Tuhan. Demikianlah penjelasan firman Tuhan, kiranya kita semuanya menjadi warga jemaat yang dewasa, berguna, dan berbuah. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, nasihat firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah melakukan firman-Mu. Mohon pertolongan-Mu, hikmat-Mu, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk penjelasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita di pagi ini. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 267, Melayani Rajaku. Ada damai dan
Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian acara berjemaat kita sudah selesai dan mari kita menutup dengan berdoa. Bapa di surga, kami diberkati melalui acara berjemaat pada pagi hari ini. Melalui puji-pujian dan firman Tuhan, kami memuliakan Engkau. Sehingga kami dapat terus bertumbuh di dalam kebenaran dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu memohon berkat-Mu atas seluruh warga jemaat, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, sekiranya kami semuanya dapat terus menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, semangat, dan berpengharapan di dalam Engkau. Berkatilah seluruh warga Jemaat Gloria Kayen. Kami akan mengakhiri kebaktian ini dengan mengucap syukur atas pertolongan-Mu, dan kemudian kami menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kami mohon Engkau yang memimpin dan memberkatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di sorga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan penyerahan hidup kami ini. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan mari kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, semangat, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Salam Maranatha.